Berarti Ulangan 27 itu salah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dari 12 murid Yesus yang menerima suap adalah Yudas. Orang yang tidak bersalah adalah Yesus. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Yesus datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mati, berarti hapuslah hukum Taurat yang diturunkan oleh Bapa. Jangan membunuh. Bapa menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi kenapa Allah Bapa berkehendak untuk anaknya dibunuh? Coba. Penyaliban kehendak siapa? Penyaliban kehendak siapa? Kehendak siapa? Nah, ini nanti lari lagi nih ke pernyataan dan yang lain kan. Karena saya tahu nanti Anda mentok di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhiloding. Jadi belum juga ditampilkan ya video debatnya, sudah tertawa duluan karena memang beliau ini orangnya kocak. Dan ini ada sambutan dari Akhiloding ya, nanti beliau menyampaikan sesuatu untuk para hamba Allah, untuk para netizen, untuk para kaum muslimin ya, akhi uti. Beliau menyampaikan pesan ya di video ini, nanti akan saya tampilkan di mana beliau memberikan permintaan ya. Beliau meminta untuk apabila mana ada kekurangan dalam berdiskusi dalam dakwahnya, maka beliau meminta tolong untuk diingatkan kalaupun ada yang salah, kalaupun ada yang kurang pas, kalaupun ada yang menyakiti hati, beliau minta diingatkan. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan nanti akan saya tampilkan juga di sini. Demikian videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya PST Loading. Hari ini teman-teman, saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu untuk menonton video diskusi saya ya. Apabila kalian menonton dan menemukan penjelasan-penjelasan saya yang mungkin tidak sesuai, bantu diingatkan dan bantu diluruskan, karena saya butuh nasihat, bimbingan, arahan. Saya masih fakir ilmu, saya masih belajar ya. Selamat menikmati. Oke. Halo Bang Raja. Halo Loding. Abangku baik hati dan tidak sombong. Woi, nah begitu. Sembunyi pula. Abang Halo, itu tidak Loding. cocok jadi Abang itu tidak cocok jadi Kristen, mesti Islam, ganteng begitu. Pakai sembunyi wajah pula. Nggak apa-apa lah Loding, sama aja Loding. Iya, tapi betul bang. Abang tidak cocok sekali jadi Kristen. Masalahnya abang ganteng, kalau jadi Kristen mesti jelek bang. Ini wajah ganteng mau jadi Kristen. Bisa malu aja wajah-wajah kalau ganteng seperti Loding. saya ini. Kan begitu bang. Kita ini kan komunitas wajah-wajah ganteng kan. Saya sebagai urutan dari nomor 10 itu rasa bagaimana? Kok ada orang Kristen yang gantengnya? Rasa iri begitu. Loding, Ya, siap bang. Gimana? naikin Yospen. Anda ini kemarin mau berkelahi sama Jospen saja. Mentang-mentang Anda sudah tahu kalau Komal saya ini ring tinju antara Oten dengan Oten. Kenapa? Enggak. Paham dia gimana bang? Paham dia gimana emang bang? Coba Enggak. cerita dulu bang. Kita curhat saja. Silakan. Lu bisa aja mancing.
Tidak, emang paham dia gimana? Beda sama abang? Atau Kamu gimana? itu loading, kamu itu belut-beludak. Tahu nggak? Belut-beludak. Gimana? Jadi mulut Tidak. kamu tuh licin, mulut kamu tuh licin dan manis, loading. Maksudnya saya ini mau baik salah, mau marah pun salah. Kemarin bang, saya tidak live. Ote nanya, abang kenapa nggak live bang? Lagi sakit ya? Mampus kau karena menghujat Yesus kan Roh Kudus buat kamu sakit. Begitu Tapi- besoknya saya live setiap hari, dia bilang kau ini setiap hari live cari koin saja. Tapi nggak ada lu, emang sepi, loading. Nggak ada hiburan saya, loading. Saya tidak live, dia tanya. Begitu saya live, dia bilang cari koin. Tapi nggak ada lu, emang sepi, loading. Sumpah, nggak ada Karena begini bang, ketawa-ketawanya. karena kita sampaikan itu memang dari hati bang. Abang, saya tanya sama abang ini jujur bang ya. Jujur ini dari hati ke hati. Anggap saja kita kawan lama yang belum pernah bertemu bang. Dengar baik-baik bang. Abang, kalau anak abang sekolah terus dia pulang dapat nilai merah di lapor, berarti tanda dia apa bang? Ya blow on lah, bodoh lah. Bodoh. Nah, di dalam Bibel perkataan siapa warna merah bang? Iya betul. Makanya saya bilang kamu tuh kan belut-beludak, bukan belut-beludak. Kan saya tanya perkataan siapa warna merah bang? Ini. Enggak. Kan saya tanya kan? Kamu tuh paham nggak? Tahu nggak belut? Mana ada bang? Saya itu tidak tahu barang-barang begitu. Apa itu bang? Onde-onde apa? Dia semacam kue apa begitu? Oh ini belut apa? Yang panjang itu, licin itu. Iya, yang kayak cacing itu, Kenapa tapi itu? lebih gede lagi. Iya, kenapa itu? Iya, makanya mulut kamu tuh kan licin, tapi panas kayak gitu, menggoda. Panas gimana bang? Coba. Abang sebagai seorang Kristen, tolong nasihati saya. Coba saya harus bagaimana agar kalian yang Kristen-Kristen itu bisa nyaman melihat saya menyampaikan Enggak, firman Tuhan. intinya tuh tetap jadilah pribadi tunggal lah. Siap. Biostep lah. Ya memang tunggal kan, Tuhan saya tunggal bang. Makanya saya bilang, kan saya kan empat. Kenapa abang juga Tuhan banyak-banyak bang? Satu. Ya gimana ya? Dalam artian kan kayak gini ya. Yesus itu kan ada ibu. Iya. Nah, jadi kita wajib mempedomani kayak gitu. Iya wajib. Ya namanya bang, kalau dia. kami di Islam, Islam bang. Iya namanya dia Gimana? apa? Tangan kanan tangan kirinya kan kita nggak tahu. Jadi Tuhan itu kan kita nggak tahu bentuknya gimana, betul nggak? Tetapi kan kita kan wajib betul. mempedomani, meyakini. Iya. Bukan berarti kalian menyembah dia kan? Wong dia perintahkan suruh sembah Allah Bapa. Sebenarnya simpel bang. Kalau anda mau membuka akal sehat itu sebenarnya simpel. Di dunia ini cuma ada, di alam semesta ini cuma ada dua. Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Ya sekarang gini. Kalau sekarang Yesus gini Tuhan berarti dia bukan Tuhan. Kalau Yesus sekarang- Tuhan berarti dia gimana coba. Oke. silakan. Sekarang gini ya, loading ya. Yesus itu kan dikasih dititipkan di bundanya. Nah, di Bunda Maria kan. Jadi wajib kita pedomani. Jadi ya Iya. ya dibilang Tuhan ya Tuhan. Tetapi kalau untuk lebih Salah, spesifik Tuhan itu ya gimana ya? Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Iya. Tetapi dari didikan orang tua saya maupun dari gereja juga yang saya amati, ya emang gitu. Gini bang, ini saya kasih satu analogi bang, satu perumpamaan antara Islam dengan Kristen bang. Kalau kami di Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami tidak pernah menuhankan Al-Quran. Padahal kami seluruh tahu itu firman Allah. Tetapi kami tidak pernah menuhankan Al-Quran. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seharusnya yang terjadi kepada kalian ini, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia yaitu Yesus, bukan kalian sembah manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai suri teladan, sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena kita tidak akan mengenal Tuhan tanpa melalui utusan Tuhan.
Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 sudah jelas. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah Tuhan. Makasih Pak Andi. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan seperti itu? Ya satu-satunya Tuhan mengutus utusannya agar dia memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Makanya Yohanes 1:18 dikatakan kan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti kita sudah tahu bahwa Yesus datang ke dunia mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Gua on cam. Untuk apa Yesus diutus? Kenapa? Loading. Gua on cam lu dapat hiu ya. Kau ini hiu sama paus kau tidak bisa bedakan. Pantas manusia sama Tuhan kau tidak bisa bedakan. Bludak. Itu dikasih sama apa sama Bapak Andi tadi, doakan Bapak. Tapi kamu ndak usah doa lah, doa kamu pasti ndak sampai juga. Salah Tuhan. Ya makasih Pak Andi, sehat selalu. Kiko nggak naik, Miskinnya Kiko. dilanjutkan. Mana Kiko? Kenapa? Mana si Kiko? Gak tahu, lagi cari babi dia. Tapi Bang Kiko itu sedikit lagi loh Bang, dia tidak makan, dia bilang sama saya itu dia sudah lama tidak makan babi lagi. Saya sama dia kan biasa nelponan kan? Begitu. Enggak. Telepon. Oke, kita balik lagi ke di ini ya, di narasi kamu ya. Menurut pandangan kamu, Loading, Bunda Maria itu sebagai status apa, Loading? Bunda Maria itu kan ibunya Yesus kan? Berarti kita muliakan. Begitu, tanpa Bunda Maria, maka Bani Israel tidak akan mengenal Allah Bapa. Jadi Ada tidak Bunda itu dia. di cakupannya dilakukan, Loading? Maryam kan, kalau di Al-Quran Maryam. Iya, maksud saya tuh apa? Jadi kalau untuk secara Muslim sama Oten, itu kesimpulannya bagaimana? Apa kesimpulannya bagaimana? Sama, kita sama-sama harus memuliakan. Bahkan saking mulianya dia itu, saking mulianya itu mamanya Yesus itu di Al-Quran sampai ada surat Maryam loh. Allah abadikan itu. Nah, disitulah bedanya mungkin. Maryam itu. Ya, disitulah bedanya. Makanya saya bilang ya, kenapa Tuhan apa ada 4? Karena saya juga memuliakan, mempedomani. Bang, Tuhan itu kalian begini Bang. Tuhan ini definisi Tuhan abang ikut siapa Bang? Ikut KBBI, ikut perkataan Yesus atau ikut pemahaman sendiri? Iya, dari orang tua lah. Kalau abang berpatokan bahwa Tuhan itu adalah kita tunduk dan takluk, maka itulah Tuhan. Berarti Tuhan ini banyak Bang. Di rumah ini ibu saya pun Tuhan, bapak saya pun Tuhan, istri saya pun Tuhan karena saya tunduk dan patuh kepada dia. Iya betul. Ya bang betul. Itu bukan Tuhan Bang, begini abangku ya. Tuhan itu adalah gelar. Gelar Tuhan ini tidak bisa diberikan kepada siapa, tidak bisa diberikan kepada sembarangan. Karena syarat untuk mendapatkan gelar Tuhan itu dia harus pencipta langit dan bumi. Contohnya, presiden adalah gelar. Untuk mendapatkan gelar presiden dia harus menjadi pemimpin negara. Kalau dia hanya pemimpin provinsi, pemimpin daerah, dia tidak berhak mendapatkan gelar presiden. Karena syarat untuk mendapatkan gelar presiden berarti dia harus pemimpin negara. Syarat untuk mendapatkan gelar Tuhan berarti dia harus pencipta langit dan bumi. Begitu. Yesus ini di mana dia pencipta langit dan bumi, Bang? Terus kalian mengatakan Tuhan. Yang langit itu Tuhan. Makasih Pak Andi, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Iya, Tuhan itu kan loh. Apakah kita tahu siapa? Bisa saja Bunda yang justru jadi kita Tuhannya. tidak tahu Tuhan Bang. Justru kita tidak tahu Tuhan, maka Tuhan mengutus utusannya untuk memberitahukan kepada kita.
bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Mana buktinya? Ini saya melakukan mujizat semua dari Tuhan ini. Makanya setiap utusan Tuhan itu diberikan mujizat, agar ketika dia melakukan mujizat, orang melihat, orang percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku." Itu. Yaudah, saya belum makan. Silakan dulu ya. Oke, siap Bang. Siap. Nanti Makasih belajar ya. sama-sama kita. Siap. Makasih. Siap. Oke. Makasih lo, Deng. Ya, sama-sama abangku. Sehat selalu. Semoga mendapatkan hidayah Tuhan. Ada orang Kristen saja suka sama saya. Ini kok kalian ITG di bawah benci? Gitu. Halo, saya. Ya. Bagaimana Bentar. ITG? Silakan. Bentar. Tapi ITG ini bagus loh. Dia biasa diskusi sama anak Batak gitu. Sudah selesai konsili kau sama anak Batak? Itu anak Batak itu dia harus saya kasih pelajaran lagi dia. Iya harus Bang, ngawur sekali penjelasannya itu Bang. Ya. Saya 2 kali saya lihat kan, kamu abang naik ke dia itu. Ini perlu dijelaskan dengan tuntas ini. Siap, Ini perlu- silakan. Oke ya, Silakan. oke ya. Oke, izin ya membawa data ya. Bawa data saya ya, boleh ya? Ya. Tolong jelaskan dengan baik supaya ini tidak menjadi salah paham. Oke. Mama tak lihat Mama. Oke ya. Sebentar. Bawa data apa bawa video? Dalam kitab mereka, habis itu mereka mengangkat secara serampangan dan menyebutnya pun tidak sesuai dengan kaidah. Allah disebutnya Allah. Ya mungkin untuk menyembunyikan identitas. Oh itu adalah Tuhan kita yang bilangnya. Tapi kalau ditanya lebih duluan Kristen daripada Islam itu selalu dalilnya tuh. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana adanya? Quran nggak ada itu. Dari bunyi sengaunya saja. Dengar ini. Kalau Allah pasti Allah. Kok jadi Allah? Semuanya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Nah. Makanya kita menduga bahwa Al-Jalal itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Nah, oke ya. Nah, ini yang sedang saya mau tanyakan. Rupanya kata Allah itu dia punya sengau bahasanya itu istilahnya itu dari bahasa Ibrani. Terus? Kalau Arab itu kan Allah kan, itu ini jadi Allah. Itu Ibrani punya ini buktinya ini 2 ustadz ini siapa nggak kenal ini 2 ustadz ini nih yang terkenal ini. Nah jadi Kenapa jadi kamu bagaimana? tidak tanya dia, kamu tanya saya? Iya ini artinya kan begini tuduhan teman-teman yang mengatakan bahwa kata Allah itu orang Kristen ambil dari ini nggak benar. Ini buktinya. Ayo gimana? Kenapa anda tanya dia? Kenapa tanya saya? Loh, ini kan saya perlu konfirmasi. Ini saya tanya, kenal enggak? Kenal ini ustadz ini ustadz luar biasa. Ya, saya enggak kenal. Hah? Saya enggak kenal 2 ustadz itu yang kamu bilang. Ayat Quran yang Enggak kenal. menerangkan Allah Enggak kenal itu saya. ada. Saya tanya, Allah ada nggak? Mana adanya? Quran nggak ada itu. Enggak kenal saya. Dengar ini. Kalau Arab pasti Allah. Allahu kan? Jadi Allah. Kalau Arab itu Allahu. Itu kan suara-suara Ibrani. Suara Ibrani itu. Al-Jalal itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Saya hanya kasih data aja ya. Saya nggak framing atau apa ini data yang saya dapatkan. Makanya saya coba diskusikan kan. Kamu kan bawa saya ke dalam grup itu kan. Saya tanyakan nggak ada dijawab itu di dalam grup itu saya nggak dijawab. Apa yang saya sharekan Kamu ini makanya saya bertanya tanyakan pun, di sini. Iya, kamu bertanya pun itu saya tidak kenal ustadz itu, baru kamu bilang bawa data, ternyata kamu bawa video. Iya ini data kan, makanya saya mau tanya itu bagaimana. Tapi di grup nggak ada dijelaskan bagaimana ini. Penjelasan dari kalian itu nggak ada. Oke, begini. Kamu membawa narasi orang, kamu tanya kepada saya. Boleh enggak saya membawa narasi pendeta, saya tanya kepada kamu? Loh biasa kan kalian yang begitu kan? Kan kalian yang biasa seperti itu.
Kau yang bikin, baru kau bilang saya yang begitu. Bagaimana kau? Kalian yang biasa begitu kan, bawa narasi kemudian kalian buat kesimpulan. Sekarang saya tanya balik sama kamu, tolong jelaskan ini. Turun. Saya pikir kamu bawa data. Kamu tanya sama Ustadz yang bernarasi seperti itu, kenapa bebankan sama saya? Seandainya kamu putar tadi video saya, terus kamu bilang loading, kenapa di sini kamu mengatakan begini, habis itu kamu mengatakan begini. Nah itu saya pertanggungjawabkan. Ini kamu bawa narasi orang, baru kamu tanya kepada saya. Ya tanya kepada dia, dia juga pun saya tidak kenal dua ustadz itu. Tanya sama dia kan. Coba. Bagaimana kalian ini? Masa diskusi kau bawa video? Berapa banyak pendeta Isra Suruh mengatakan, Mel Atok mengatakan banyak sekali penyambun-penyambun. Halo, selamat malam Pak Pendeta yang terhormat. Ya, malam Bang. Siap. Dengan izinnya Tuhan kita bisa bertemu ini, ya Allah ya Rabbi. Tunjukkan pesonamu Pak Pendeta. Kalau tidak mampu lambaikan tangan ke kamera. Wah sih, gimana ini Pak Pendeta ini? Apa nih pembahasan? Saya lihat bagaimana kita pembahasan apa nih? Saya itu terkadang bingung sama Anda ini. Kalau ada Kristen ini terkadang Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Coba inti poinnya dulu biar kita dapat ini. Ya, karena menurut yang kupahami Tuhan itu kan dengan Tuhan sama. Jadi kalau mereka berkata Yesus itu Tuhan, yang dalam arti Tuhan, ya memang iya kan? Benar nggak, Bang? Coba kalau apa begini Bang, bagaimana kalau kita coba kita sama tidak ini apa? Sama tidak ini Bang, Tuhannya Islam sama Tuhannya Yesus sama atau tidak menurut Abang? Teos, mute dulu kau anjing tuh. Anjing masih kecil sudah ribut-ribut. Anjing masih kecil sudah ribut-ribut. Bagaimana kalau besar itu orang punya apa dia masuk semua. Mute dulu itu. Kalau Tuhannya kita kan Bang, itu Yod He Vav He. Kalau Tuhannya Muslim kan Allah kan? Allah, ya. Apakah kita lihat dari namanya apa lihat dari hakikatnya, Bang? Coba. Oh, dari hakikatnya. Saya kasih analogi, Bang. Hakikatnya. Saya kasih analogi begini. Sejuk jiwa. Saya sama Theo bertemu. Theo cerita. Jadi saya sama Theo ini berteman sama Abang. Abang ini setiap kalau bertemu orang itu Abang selalu traktir. Tapi Theo itu kenal Abang sebagai nama jiwa. Saya kenal Abang sebagai nama sejuk. Begitu saya sama Theo bertemu, Theo ceritakan, ada saya punya kawan namanya jiwa. Dia kalau bertemu orang dia selalu traktir. Terus saya mengatakan ada kawan saya juga. Namanya itu adalah sejuk. Dia kalau bertemu orang dia selalu traktir. Berarti saya sama Theo ini ceritakan sosok yang sama namun dua panggilan atau gimana menurut Abang? Kalau dari analogi Abang, orang itu sosok yang sama. Sosok yang sama. Wamur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas'aluka rizqon nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti Tuhan orang Islam sang pemberi rizki. Buka Yakobus 1 nomor 5. Jika kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan. Berarti Tuhan pemberi rizki, Tuhan tempat meminta. Betul. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Sama tidak hakikatnya, Bang?
Iya, sama hakikatnya. Tapi kan perjanjian itu dari Ishak, Bang. Kenapa? Dari kitab yang saya baca, perjanjian itu diurut dari Ishak. Kan kalau abang kan dari Ismail ya. Artinya ketetapan Torah itu diurut dari Ishak gitu loh. Gimana bang? Gimana bang? Coba gimana? Gini. Ini kan berbicara dua agama gitu ya. Tung Tri, open cam Tung Tri. Ini ini sudah bukan Tritunggal lagi, Tung Tri. Kemana Kristen ini? Nah silakan, nah begitu. Ya, kan? Makanya Dua agama. Satu agama Islam, satu Yahudi, agama Yahudi. Nah, antara Islam dan agama Yahudi ada dua pandangan yang berbeda. Nah, sementara Yod-He-Vav-He yang Yahudi kenal membuat satu ketetapan itu dari garis keturunannya Ishak, Bang, sampai dia ke ujung agama Yahudi gitu loh. Terus maksudnya poinnya di mana bang? Tidak ada masalah itu bang. Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Abraham punya anak berapa bang? Dua. Siapa? Ismail, Ishak kan? Ismail, Ishak. Berarti Ya, Yahudi dari jalur itu Ishak. dari yang pertama. Yahudi dari jalur Ishak. Ya. Kan? Ya. Apa? Agama ya, Yahudi. Islam dari jalur Ismail. Kristen dari jalur Ya. mana? Kita jangan bahas itu dulu. Jadi kalau Ismail dan Ishak itu ibaratnya begini bang. Ismail dan Ishak itu kan satu bapak beda ibu, kan? Ya. Berarti sama, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak ini sama. Nah makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Ya. Ya, dikatakan begini. Kami mengutus nabi-nabi dengan bahasa kaumnya. Jadi ketika mungkin waktu diutus Musa memanggil dengan nama Yahweh, memanggil dengan nama Elohim. Begitu diutus Yesus memanggil dengan nama Bapa. Begitu datang Nabi Muhammad dipanggil dengan nama Allah, mungkin dengan bahasa-bahasanya. Tetapi kalau hakikatnya kan sama. Kita lihat dari hakikatnya. Tuhannya Islam tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Tuhannya Yesus tidak dapat dilihat. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat suaranya, tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Coba, di Tuhannya Musa, tidak ada yang dapat melihat engkau Tuhan karena engkau besar. Sama atau tidak? Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Markus 12:29 mengatakan apa? Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengatakan Tuhan yang Esa, Yesus mengatakan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengatakan Tuhan yang Esa. Nah, Kristen dapat dari mana Tuhan 3 di dalam isi 1? Nah, aku nggak percaya. Iya, coba. Oh iya, abang tidak percaya ini 2 ekor di bawah dia. Gimana bang? Sabar Teo. Ini apa Teo? Mute dulu ya. Karena begitu bang. Karena kita lihat pengajaran Yesus dengan pengajaran Nabi Muhammad itu sama. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Islam ada? Ada. Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku, dengan basiro petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya nabi-nabi itu mereka diutus hanya mengajak kepada satu Tuhan.
Sehingga di dalam Al-Quran, Quran surah Fusilat ayat 33 dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solehu wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Apakah di dalam Bible ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di Islam ada. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, Tapi ada juga perbedaannya, Bang. Perbedaan di mana? Silakan. Yesus berfirman, mengutus muridnya, pergilah mereka, baptis dalam namaku. Kan Nabi Muhammad nggak ngajarin itu. Iya, Kan dia berfirman, begini, abangku. baptislah mereka dalam namaku. Oke, Artinya baptisan itu orang apa? yang mengikut Mesias itu harus dibaptis. Oke, baik. Baptisan itu apa? Baptisan. Pentahiran artinya orang harus ada saksi di bumi oleh air gitu loh. Iya, sekarang begini. Berarti merujuk kepada 1 Yohanes 5 nomor 8 ya. Ada 3 yang bersaksi di dunia kan? Roh, darah, dan air kan? Ya. Benar tidak? Oke, sekarang Ya. beginilah. Oke, sekarang begini bang. Mungkin di zaman Yesus dengan pentahiran itu memakai baptis. Di zaman kita sekarang Nabi Muhammad mengajarkan kita dengan wudhu. Bahkan kita ini setiap hari. 1 hari 5 kali. Kita berwudhu. Mungkin di zaman Yesus syariatnya begitu, harus dibaptis. Tetapi di zaman Rasulullah itu dirubah. Karena begini bang, ada 4 kitab yang kami orang Islam mengimani itu. Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Musa, Jabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Yesus, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sangat tidak boleh Pak, sangat tidak boleh kita hidup di zaman Daud kita pakai hukum Musa. Tidak mungkinlah kita hidup di zaman Yesus kita pakai hukum Taurat. Tidak bisa, karena masa hukum Taurat, hukum Musa sudah selesai. Maka orang yang hidup di zaman Musa, mereka akan dihukum oleh Taurat Musa. Orang yang hidup di zaman Yesus, maka mereka akan dihukum dengan Injil. Orang yang hidup di zaman Daud, maka mereka dihukum dengan Jabur. Orang yang hidup dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan diperhitungkan, dihukum dengan Al-Quran. Ketika Anda mengatakan Yesus dibaptis, Nabi Muhammad kok tidak dibaptis, sudah berbeda. Berbeda syariatnya, berbeda pengajarannya. Sangatlah tidak mungkin kita hidup di zaman Presiden Prabowo, tetapi kita masih pakai aturan-aturan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, zaman Presiden Soeharto, karena zamannya sudah berbeda. Sudah beda syariat. Mungkin zaman Yesus Itu dia kan kalau kita artikan semuanya Taurat, Bang. Begini bang, mungkin di zaman Yesus pengsucian mereka itu dengan cara dibaptis begitu. Setelah Yesus tidak ada, datang Nabi Muhammad, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Seperti harus berwudu sebelum sholat. Karena masing-masing setiap Nabi itu masing-masing mereka punya syariat masing-masing. Karena setiap utusan Tuhan adalah juru selamat. Coba saya tanya sama Anda sebagai pendeta. Begini Pak Pendeta. Di dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Ya. Musa menyampaikan firman Allah. Jikalau kita berempat hidup di zaman Musa dan Firman kita Elohim, mengikuti Bang, Musa, bukan firman Allah. ya, firman Elohim. Baik, siap-siap. Ini yang saya siapkan. Oke. Ketika kita berempat hidup di zaman Musa dan kita mengikuti Musa, kita berempat selamat atau tidak? Ya, karena kita ngikutin Selamat. perintahnya. Nah, berarti ini sudah menandakan berarti Musa adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus. Jikalau kita berempat hidup di zaman Yesus, satu-satunya juru selamat harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya.
Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Oh, itu nggak sekarang ada ini, perintahnya, Bang. aduh, bagaimana? Nggak ada perintahnya. Nggak ada perintahnya seperti apa? Coba baca Yohanes 14:16. Ya, Yohanes 14:16. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Nah, apa hubungannya, Bang? Siapa penghibur itu? Siapa di sini nggak dicatat siapa, Bang? Ya cari toh bahasa Ibrani penghibur itu siapa? Tulislah penghibur bahasa Ibrani. Anda kan Kristen yang ke Ibrani-Ibranian kan? Beda sama ITG Kristen ke Arab-Araban. Bahasa Ibrani roh penolong siapa? Yohanes berapa tadi? Yohanes 14:6. Kebenaran, berarti Roh Kudus. Yohanes Sabar Theo, Theo open game Theo. Roh kebenaran itu Roh Kudus, Ruach Kodes. Sabar, kalian berdua bagian tawuran. Roh Ahmed. Iya, Baca yang agak keras. Baca yang agak keras biar dunia itu dia baca yang agak keras sekali. dalam bahasa Ibrani itu Roh Ahmed. Roh siapa? Roh Ahmed. Biar Bapak Pendeta yang baca. Kenapa kau jemaat baca? Bahasa Ibrani, roh penolong siapa Pak Pendeta? Roh Ahmed. Jujurlah padaku. Baru nanti kita masuk ke Yohanes 16. Ya. Roh penolong, roh penolong. Roh penolong dalam bahasa Ibrani siapa? Roh Ahmed. Atau Roh Ahmed itu siapa? sabar nanti diam, nanti kita berdua lewat WA. Oh iya betul. Diam sudah, kau diam. Pokoknya kau itu diam. Siapa ini siapa? nggak ada tertulis di sini Roh Ahmed. Siapa ini? Guru. Guruku. Oke. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Pak Pendeta, coba bacakan Yohanes 16 nomor 7. Ini 16. Yohanes 16 nomor 7 Pak Pendeta. Yohanes 16 nomor 7. Coba buka baca. Yohanes 16 nomor 7 ya. Ya. Dalam bahasa Ibrani. Masih berani? Ya. Saya buka dulu ya. Yohanes 16 Nomor 7. nomor 7. Ini dia. Baca apa bunyinya? Kalau bisa baca. Ada ndak yang Hamed di situ ada Hamed. Ada ulam emet. Iya. Agit lakem. Jadi maksud abang emet ini Muhammad gitu. Baca isinya. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Yesus ketika di dunia, Roh Kudus sudah di dunia atau tidak? Jujur. Ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada di dunia atau tidak? Dia berkata begini bang, ada yang di dunia kan. Tapi ada juga dia berkata begini, nanti kalau aku pergi, aku utus mereka katanya. Saya tanyakan begini, ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada di dunia atau belum? Sudah ada. Sudah ada. Baca nomor 7, Yohanes 16 nomor 7, baca bunyinya apa? Yohanes 16 nomor 7. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu, adalah berguna bagimu bahwa aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bisa ndak dalam satu negara punya dua pemimpin negara? Tergantung negaranya bang. Kalau dia negara bagian, Jangan tergantung. Bisa ndak dalam satu negara punya dua pemimpin negara? Jujurlah.
Enggak. Nggak, bisa ndak dalam satu dunia mempunyai dua juru selamat? Tuh bisa bang, kan setiap agama beda-beda juru selamat. Juru selamat yang asli dari Tuhan. Jadi begitu bang, ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan perkataan yang sama. Ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad datang. Makanya Yesus Ada itu mengatakan, bang. Dari mana ceritanya? Oke, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Siapa itu? Sementara Roh Kudus sudah ada di dunia. Ayo, itu kan PR. Siapa roh penghibur itu? Nah iya, itu kan PR. Kalau kamu tidak menerima itu Nabi Muhammad, terus siapa? Kan bukannya PR ini dari sebulan lalu belum selesai. Tidak tanya pendeta. Coba, ini kan PR buat Pak Pendeta. Kemarin saya kasih PR itu. Coba, katanya mau tanya sama Romo Aldo. Roh penghibur, gini, saya buka di sini ya. Aduh, sabar. Coba buka di Google situ. Roh apa? Ya. Roh di Google itu roh penghibur dalam bahasa Ibrani apa? Roh penghibur dalam bahasa Ibrani apa? Ini istilah roh penghibur dalam perjanjian baru merujuk kepada Roh Kudus itu. Dalam bahasa Ibrani terjemahan Ya itu roh, berarti ya roh begini. penghibur. Ya, roh penghibur dalam bahasa Ibrani. Baca bahasa Ibraninya apa? Oh, buat terbuka terjemahan ya. Terjemahan Google Translate. Nah, roh penghibur, roh Menehamet. Roh Menehamet. Iya, tanya di rabi-rabi siapa itu Menehamet. Aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Kalau Anda mengatakan itu Roh Kudus, Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada di dunia. Kenapa Yesus mengeluarkan kata-kata seperti itu? Hah? Kenapa Yesus mengeluarkan kata-kata seperti itu? Bukankah waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun menyerupai burung merpati? Pada saat itu juga terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda merujuk kepada Roh Kudus, terus perkataan Yesus itu harus direvisi dulu. Yesus mengatakan, aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak datang. Makanya saya kasih Anda analogi. Bisa tidak dalam satu negara punya dua pemimpin negara? Tidak bisa. Bisa tidak dalam satu dunia mempunyai dua juru selamat? Tidak bisa. Karena hanya ada satu juru selamat yang benar. Siapa roh penghibur itu? Bukankah itu PR buat Anda? Tanya sama Rabi Anda. Iya, kalau roh penghibur itu merujuk kepada Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad ajarannya berbeda gitu bang dengan berbeda apanya? keempat Apa yang Injil itu? berbeda? Contohnya, satu, menurut Injil Yesua itu disalibkan, menurut Nabi Muhammad dia nggak disalibkan gitu loh. Oke, kita merujuk ke situ. Baik, dia disalibkan ya. Baik. Itu dulu satu ya. Nah, Oke, itu dulu kita sabar. bahas. Iya, satu-satu. Itu dulu, kita bahas satu itu dulu ya. Saya tanya sama Anda. Saya kasih satu analogi. Saya bertanya sama Anda pakai akal sehat. Ya, kita masuk ke situ. Pak Pendeta, ada satu lorong. Lorong itu setiap orang lewat mati. Ada satu lorong. Lorong itu setiap orang lewat pasti mati. Setiap orang lewat pasti mati. Satu ketika Anda mau melewati lorong itu, Anda tahu setiap orang melewati lorong ini pasti mati. Ketika Anda mau melewati lorong itu, sebelum Anda melewati lorong itu, Anda berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Elohim. Ya Tuhan, saya mau melewati lorong ini. Tolong selamatkanlah saya dari kematian. Soalnya setiap orang yang melewati lorong ini itu mati. Tolong selamatkan saya dari kematian. Karena kebaikan Anda, karena kesalehan Anda, maka doa Anda telah didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
kira-kira ketika Anda melewati lorong itu Anda mati atau tidak? Didengar atau dikabulkan itu dua yang berbeda, Bang. Kalau dikabulkan, Dikabulkan, saya nggak dikabulkan, akan mati. dikabulkan. Iya, dikabulkan. Bisa, begini, dikabulkan. Kalau dikabulkan, Ya, dikabulkan. ada dua hal, Bang. Satu, saya melalui lorong itu, saya nggak akan mati. Yang kedua, saya melalui jalan yang lain, gitu. Tidak ada. Ini kan kita berbicara lorong. Ini analogi. Masa Anda mau tawar analogi saya? Kan? Nah, Ya. berarti kalau doa Anda didengar, Anda mati atau tidak? Kalau dikabulkan, enggak, Bang. Dikabulkan, mati atau tidak? Enggak lah. Enggak mati. Baca Ibrani 5 nomor 7. Komparasi, baca Ibrani 5 nomor 7. Baca. Baca Di Ibrani 5 situ nomor 7. didengar, Bang, bukan dikabulkan. Iya. Oke. Dikonfirmasi dengan Yohanes 11:41. Coba. Ibrani 5. Yohanes 11:41. Ibrani 5 nomor 7 kan Anda sudah tahu bunyinya. Coba Anda bukalah Yohanes 11:41. Yohanes 11:41. Mana nih? 11:41. Kemudian mereka mengangkat batu di tempat orang yang meninggal itu dibaringkan. Dan Yesua mengangkat mata ke atas serta berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu bahwa engkau mendengarkan aku. Terus apa hubungannya, Bang? Kalau Anda mengatakan di situ doanya didengar, Ya, bukan dikabulkan, terus kenapa Yesus mengatakan, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku? nah Baca itu yang kan keduanya. tentang mujizat dia yang membuat kebangkitan, Bang, bukan kematiannya. Iya betul, Karena- betul. Konteks dengar dulu. Konteks dia itu membangkitkan Lazarus, tetapi kata-katanya itu Anda perhatikan. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Yohanes 8:29, Bapakku yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Masih Anda bantah itu? Coba silakan disanggah, Iya gini, karena dari pemberitahuannya dia sudah berkata bahwa aku harus mati gitu loh. Abang kan mau merujuk kepada doa Yesua yang berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku kan. Padahal sebelum-sebelumnya dia udah kasih tahu kepada murid-muridnya, aku harus ke Yerusalem nih, aku harus mati, aku harus menderita katanya. Nah, sementara di Markus, Yohanes 3:16, yuk kita buka. Yo, oke. Anda pakai apa? ILT atau BMKG atau BLT? Yang mana, Bang? Oke, ya, inti aja. Atau LAI apa ILT nih yang Anda imani? Yuk. Yang Anda imani apa? ILT atau Ya, sekarang aku pakai ILT, aku pakai TB, aku pakai LAI? LAI? ya, LAI kan. LAI. Oke, baik. Coba pakai LAI. Coba buka Yohanes berapa? Soalnya punya saya LAI. Kalau mau ILT nanti saya download, tapi yang ada LAI. Coba. Yang penting jangan pakai BMKG, apalagi BMG apa? MBG kan? Kalau boleh itu BMW boleh. Silakan. Yohanes berapa? Ya, Matius 16:21. Matius 16:21. Oke, Matius 16:21. Ya. Silakan, Anda baca, Anda terangkan sama saya. Saya butuh penjelasan dari Anda karena Anda seorang yang berpendidikan. Saya yakin Anda tidak akan menambah-nambahkan firman Tuhan dan tidak mengurangi firman Tuhan. Silakan. Sejak saat itu, Yesua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, dia sedang cerita kepada murid-muridnya tentang situasi yang akan dia alami gitu loh. Yang menceritakan ini siapa, Pak? Dia kepada murid-muridnya, Ini perkataan siapa? Jujurlah.
Ini perkataan Yesua kepada murid-muridnya. Tidak, bukan perkataan Yesua. Ini perkataan apa? Ini perkataan Matius. Di dalam Bible terjemahan El-Aipa, di situ sudah ditandakan. Kalau tulisan merah berarti perkataan Yesus. Kalau tulisan hitam berarti itu perkataan yang penulis. Begitu, makanya ditandai warna merah. Ini bukan warna merah. Begitu. Oke, kita buka yang 17. Kalau warna baca. merah ya. Matius, tunggu Pak. Ya Bang. Abang cari yang warna merah ya biar saya merahi di sini. Nanti kita Ya. baku-baku habis lagi. Matius 17 ayat 22 Bang. Matius 17 17 22 23. Oke. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak Ini yang merah. manusia. Ya, baik. Anak Iya, ini manusia. yang merah. Iya, sabar. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka Ya. akan membunuh dia. Dan pada Ya. hari ketiga ia bangkit, maka hati murid-murid itu bersedih sekali. Betul? Iya. Oke. Ini perkataan Yesus merujuk kepada siapa? Dirinya? Kepada dia. Iya. Yakin. Ya. Berarti Yesus sudah tahu kalau dia akan mati. Sudah tahu. Yakin. Yakin. Masa nggak yakin? Oke. Ya, ini bagus nih, sahabat. Ya, tolong buka di Matius 26:39. Kalau Yesus sudah tahu dia akan mati. Matius 26:39. Tolong, ya. Tolong Anda pertanggungjawabkan ini ya. Bila perlu baca satu perikop itu. Kalau dia sudah tahu dia mau mati, buat apa dia lakukan semua itu? Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berapa kali dia berdoa di situ, Pak? Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Berjaga-jagalah berdoa, lalu pergi untuk kedua kalinya. Ya Bapa, jikalau cawan ini mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Lalu setelah itu, dia dua kali. Oke. Kalau dia sudah tahu, sekarang pakai akal sehat Anda Pak Pendeta ya. Kalau dia sudah tahu dia mau mati, buat apa dia berdoa semalam-malaman suntuk? Sampai ketakutan, bahkan keringat-keringat jatuh bagaikan tetesan darah, dan malaikat datang memberikan dia kekuatan. Dan doanya apa? Ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu daripadaku. Berarti Yesus menolak kematian di sini. Setelah itu dia melanjutkan doanya, melainkan kehendakmu yang terjadi. Pertanyaan, ketika Anda mengatakan bahwa dia sudah tahu dia mau mati, kenapa dia lakukan semua ini? Kenapa? Sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Ketika dia kembali lihat murid-muridnya tidur, maka dia marah. Setelah dia bangunkan, dia kembali berdoa lagi. Dia berdoa semalam suntuk, penuh ketakutan, bahkan keringat yang berdatuan bagaikan tetesan darah. Datanglah malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Pertanyaannya, kalau Anda mengatakan dia sudah tahu dia mau mati, buat apa dia lakukan semua ini? Untuk apa? Untuk mau kasih tebal Bibel? Atau untuk apa? Silakan tanggapi itu. Ya di situ dia tidak ada dicatat dia untuk apa dilakukan kan. Tapi yang pasti Dari isi karena dia doanya, sudah tahu. Dari isi doanya Anda baca. Dari Ya, isi dia berdoa doanya. begini, ya Bapak, kalau bisa cawan yang ada padaku, berarti cawan yang harus diminumnya, dia harus menderita sesuai dengan pemberitaannya. Cawan ini adalah penyaliban. Cawan di situ kan penyaliban. Iya. Nah, dia kan harus alami itu karena dia sendiri udah tahu bahwa aku harus disalib. Nah, karena dia tahu, dia berdoa. Kan, Bang? Bagaimana tidak ada? Gini Pak Pendeta. Begini. Yesus mengatakan begini.
Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Ya. Dari bahasa-bahasa ini, Yesus pengen penyaliban itu terjadi kepada dia atau tidak? Ya secara dia ini nggak maulah dia. Tidak mau. Yesus tidak mau. Ingat enggak, ketika dia membangkit Lazarus, dia selalu mengatakan kepada bapaknya apa? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Yohanes 8:29, Bapakku yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Masa Bapa tidak mau mengabulkan doa anaknya? Inilah Nah, itu kan- anakku yang itu aku kan kasihi, logika kita, kepadanya aku Bang. berkenan dan dengarkanlah dia. Kenapa? Itu kan logika kita yang berkata, masa seorang Oke. bapak tidak mau? Nyatanya memang dia diperintahkan untuk mati gitu loh. Oke, baik. Baik. Ketika berbicara penyaliban berarti ada nubuatan, ada penggenapan. Betul? Ya ada. Oke. Bagaimana tanggapan Anda di Ulangan 27 nomor 25 sampai 26? Coba. Itu nubuatan untuk siapa? Ulangan Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. baca ini aja, LA aja. Ulangan 27 Nomor 25 sampai 26. nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Baca terus. Terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nubuatan untuk siapa itu? Terkutuklah yang menepati perkataan, terkutuklah yang tidak. Ini nggak ada tertera untuk nubuatan ini kan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa Ya. yang menerima suap dan siapa yang tidak Yudas. bersalah? Yudas menerima suap. Berarti menurut nubuatan di perjanjian lama yang seharusnya terkutuk siapa? Judas. Yudas. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di tiang salib? Siapa? Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk? Nggak ada dituliskan siapa yang mengutuk. Masa Pak Pendeta tidak baca? Yakin? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Yang terkutuk di kayu salib itu siapa yang mengutuk sehingga orang yang tertempel di kayu salib itu harus terkutuk? Siapa yang mengutuk? Oke, saya Siapa yang tunjukkan. mengutuk, Bang? Oke, baik. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Karena itu nubuatan Ulangan. penggenapannya di Galatia. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Kita lihat siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib. Sehingga nubuat penggenapannya di Galatia 3:13. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Yahweh. Sebab seseorang yang tergantung Janganlah. dikutuk oleh siapa? Sebab seorang yang terkutuk oleh Elohim. Ya. Apakah Bapak kutuk anak? Karena itu penggenapannya ada di Galatia 3:13. Kalau tidak percaya silakan cari sendiri. Tidak mungkin Bapak kutuk anak. Coba.
Mana Galatia berapa? Galatia 3:13. Nubuatan di Galatia, penggenapannya di Galatia 3:13. Makanya kami orang Islam itu tidak Galatia pernah 3. kami orang Islam itu tidak pernah menolak penyaliban, karena penyaliban itu hukum kutuk pada zaman dahulu, tetapi kami tolak Al-Qur'an menolak itu. Oknum yang disalibkan itu bukanlah Yesus Kristus atau Isa putra Maryam. Tetapi penyaliban itu ada karena itu hukum kutuk pada zaman dulu. Tetapi Al-Quran yang menolak itu orang yang terkutuk, oknum yang terkutuk itu, bukanlah Isa alaihissalatu salam. Gitu. Coba baca Galatia 3:13. Anda buka di Google, Anda carikan nubuatan Galatia 3:13 di mana? Pasti lari ke Ulangan 21 nomor 22 23 itu. Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada salib. Iya, salahnya di mana Bang ayat ini? Siapa yang mengutuk orang itu yang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Loh, apakah dengan ayat ini analogi Abang berkata berarti Yahweh yang membuat nubuatan di perjanjian lama itu salah? Seperti yang di Yesaya bahwa gini, Yesaya 53 bahwa orang itu harus, ini tentang Mesias ya, orang itu harus ditikam. Apakah itu salah? Bang, apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka janganlah kau gantungkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, karena Elohim mengutuk orang yang tergantung pada tiang. Yesus tergantung di mana, Bang? Iya, di tiang. Apakah Elohim mengutuk dia? Apakah Elohim mengutuk dia? Karena orang yang tergantung di tiang dikutuk oleh Elohim. Kan ada datanya itu di Ulangan 21 nomor 22 23. Masa Bapak kutuk anak? Bukankah Bapak mengatakan inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia? Ulangan 21 nomor 22 23 yang Anda baca tadi. Iya, tetapi kan memang gini Bang, justru karena tidak ada salahnya Yasua, dia dijadikan seperti terkutuk. Untuk apa? Tidak boleh. Untuk berarti Ulangan 27 itu salah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dari 12 murid Yesus yang menerima suap adalah Yudas. Orang yang tidak bersalah adalah Yesus. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Yesus datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mati, berarti hapuslah hukum Taurat yang diturunkan oleh Bapa. Jangan membunuh. Bapa menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi kenapa Allah Bapa berkehendak untuk anaknya dibunuh? Coba. Penyaliban kehendak siapa? Penyaliban kehendak siapa? Kehendak siapa? Nah, ini nanti lari lagi nih ke pernyataan dan yang lain kan? Karena saya tahu nanti Anda mentok di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahaya. Kehendak siapa? Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Hati-hati. Yohanes 8:44. Begini Pak, kita belajar. Coba mari sama-sama coba sama-sama Anda jelaskan sama saya di Matius 19 nomor 16, 17, 18. Kita lihat aturan-aturan Elohim di situ yang Yesus sampaikan kepada orang kaya itu. Matius 19 nomor 16, 17, 18.
Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Tentang apa yang baik, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim." Apa perintah Elohim? Orang kaya itu bertanya. Lanjut. Iya, ke-10 hukum itu kan. Ya, lanjut. Orang kaya itu bertanya apa? Terus Yesus Kata jabarkan. orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua telah kuturuti, apa yang lagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau kau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke, jangan membunuh. Perintah siapa jangan membunuh? Perintah Elohim. Penyaliban kehendak siapa? Tetapi yang membunuh kan karena kesepakatan Taurat kan? Iya, kehendak siapa? Tidak ada ditulis di situ kehendak siapa. Anda sudah baca di Amsal kemarin kan? Orang fasik pengganti orang yang benar dan orang jujur pengganti orang pengkhianat. Ketika Yesus, begini Pak Pendeta, ketika Yesus di kayu salib, oknum Yesus di kayu salib itu dia katakan, "Eli Eli lama sabaktani." Apa artinya itu? Kenapa kau tinggalkan aku? Baca Yohanes 8:29. Artinya dulu di kayu salib itu apa? Eli Eli lama sabaktani. Artinya apa itu? Kenapa kau tinggalkan aku gitu? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Betul? Eli Eli lama sabaktani. Coba baca Yohanes 8:29. Dan Ia yang telah mengutus aku, yang menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan Dia yang mengutus aku, Dia tidak membiarkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan apa yang berkenan oleh. Terus berarti siapa? Dengan begini, tidak, siapa yang mengatakan Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus mengatakan, Bapakku tidak akan meninggalkan aku sendirian. Coba dipikirkan itu, jangan Anda tabrak bibir Anda loh. Coba silakan. Coba. iya memang. Berpikir. Jadi apa hubungannya dengan itu? Maksud abang karena di pernyataan ini, karena pernyataan Yohanes 8 ayat 29 ini berarti kemungkinan bohonglah pernyataan di kayu salib yang berkata Eli Eli lama sabaktani. Berarti siapa oknum yang di kayu salib itu? Siapa? Sehingga Eli Eli lama sabaktani. Kalau Yesua yang di kayu salib itu, Yesua mengatakan Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Berarti dia berbohong. Kalau gitu bang, kalau gitu siapa yang di kayu salib? Ya, Ulangan 21:22, Ulangan 27 nomor 25. Siapa itu, coba dibaca? Ulangan 27 nomor 25. Saya kasih 2 ayat ya. Bentar bang. Terkutuklah orang yang menerima suap. Itu yang tadi. Ya, itu yang satu. Sama Amsal 21 nomor 18. Tip-tip layar teman-teman, Love Orange. Amsal 21 nomor 18. nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Mudah tidak? Terus apa hubungannya dengan itu bang? Oke, saya Maksud tanya abang sama ini kamu. Iya, sabar, tahan. Mudah tidak?
bagi Elohim mengganti Yesus adalah Yudas, Yudas adalah Yesus? Bisa tidak? Ya kalau soal bisanya bisa. Bisa. Orang Apa aja fasik bisa pengganti orang fasik pengganti orang. Tapi itu bukan untuk penyalipan. Amsal itu bukan untuk penyalipan, Bang. Ini, Bang. Kalau misalnya itu Yudas, satu, apa buktinya bahwa itu Yudas? Yang kedua, masa seorang Yudas berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah pernyataan yang keluar, yang bisa keluar dari seorang Mesias. Oke. Sudah dianiaya, sudah dibunuh, dia berkata lagi, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Oke. Baca Markus 14 50 sampai 52. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Teman-teman, dibantu tap-tap layar dulu teman-teman, kasih kencang love orange, dan izin sedikit Pak Pendeta. Teman-teman, di bio saya ini di profil saya itu, klik profil saya. Lihat di bio saya itu ada YouTube saya teman-teman. Dibantu di subscribe dulu ya teman-temannya. Minta tolong dibantu di subscribe dulu ya teman-temannya. Ya, itu YouTube original saya teman-teman. Dibantu dulu kerjasamanya ya. Terima kasih sebelumnya ya. Ini 8,8 ini dibantu di subscribe dulu. Soalnya video-video itu nanti diposting di situ. Ya teman-temannya. Oke. Dan ada yang kalau kalian ketemu di video di YouTube itu ada PST loading apa semua, di subscribe semua teman-temannya. Biar dakwah kita itu tersebar sampai ke seluruh alam. Ya, dengan niat karena hanya mencari ridha Allah. Semoga Pak Pendeta asyhadu. Silakan. Dibantu dulu ya, subscribe ya teman-temannya. Ada linknya di bio saya ini, YouTube. Nama YouTube-nya itu Bang Loading Original, bukan original teks. Coba baca. Oke, kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lanjut, Pak Pendeta. Markus 14 ayat 50 sampai 52. Baca. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, kenapa dengan itu? Siapa seorang muda yang melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang? Tidak dijelaskan di sini siapa. Siapa di Bibel siapa yang memakai kain lenan? Yang memakai kain lenan itu orang yang melayani, seperti anaknya Harun, imam-imam, semua memakai kain lenan, Bang. Pada saat bertugas mereka harus memakai kain lenan. Ada seorang muda memakai sehelai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi ia lari dengan telanjang, melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu? Oh, nggak dijelaskan di sini siapa ini. Tapi kalau misalnya aku disuruh menafsir lah, aku percaya ini Markus, dia sedang menceritakan dirinya, tetapi nggak ada data untuk hal itu kan. 50, coba baca 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid, semua berarti masih ada sisa atau tidak? Nggak ada, karena yang menulis ini kan dia. Oke, kalau begitu kita lihat siapa yang memakai sehelai kain lenan itu yang lari dengan telanjang. Semoga Pak Pendeta tidak menolak lagi. Coba buka Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesua dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Tapi baca juga nomor 12, Bang. Silakan. Nomor 12 lihat, Bang. Nomor 12 dikatakan sesudah ia, gini Bang, nomor 12 Bang. Baca dulu nomor 12 Bang. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ini siapa Bang? Ini kan Yesua. Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempat, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat sekarang? Artinya, setelah selesai ritual itu, dia kembali memakai lenan itu, Bang. Memakai pakaiannya Bang, dan dia melepaskan lenan itu. Di mana lepaskan lenan?
Lihat, kita baca ya dari nomor 4 ya Bang. Lihat, lalu bangunlah Yosua dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Artinya, lenan tadi terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Adon, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yosua kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yosua, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Adon, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yosua kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia." Ya, sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semua bersih. Dan sesudah ia membasuh kaki mereka, ia kembali mengenakan pakaiannya loh Bang. Tadinya dilepaskan pakaiannya, dia pakai lenan. Sesudah selesai pelayanan, dia kembali memakai pakaiannya. Lenannya dilepaskan atau tidak? Sesudah ia membasuh kakinya mereka, ia kembali mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ya dilepaskanlah Bang. Tadi waktu dia memakai lenan, dia membuka pakaiannya Bang. Itu di ayat berapa? Setelah dia iya, coba carikan, siapa tahu ada di situ, mungkin ada ayat yang mengatakan dia melepaskan kain lenan. Aku cari dulu ya Bang. Ya cari. Dan yang kedua ini juga, kenapa noise ya? Ini Bang ayat 11. Noise tidak? Di sini lagi hujan pula Bang. Oh lagi hujan. Oh iya enggak apa-apa. Saya pikir noise. Oke lanjut. Carikan dulu. Siapa, mungkin ada itu Pak Pendeta, mungkin ada tersisip itu. Ada ayat dia melepaskan kain lenan. Coba cari. Soalnya tidak ada yang menceritakan Yesus itu. Selain Yesus tidak ada yang pakai kain lenan. Coba cari dulu. Atau tanya Dola ya. Tetep layar nggak ada di sini Bang tertulis. Tidak ada tertulis. Dia mengenakan jubahnya, tidak ada melepaskan kain lenannya. Pertanyaannya, kain lenannya dilepas atau tidak? Oh iya pasti dilepas Bang, karena dia Jangan Anda bilang harus pasti memakai dilepas kalau bajunya. tidak ada datanya. Masa Anda bilang pasti dilepas? Seakan-akan Anda itu lebih tahu daripada keadaan Yesus di situ. Ini. Tapi ternyata begini Bang. Ternyata begini, karena dia tahu bahwa siapa yang akan mengkhianati dia. Nah, artinya dia sudah tahu perbuatan orang yang mengkhianati dia. Kenapa dia tahu Bang? Karena dialah yang disalibkan itu gitu loh. Tidak ada abangku dari ayat-ayat yang saya kasih tadi kok. Sekarang begini Bang, jujur saja, penyaliban ini rencana siapa? Kematian Yesus itu begini. Ini ingat pertanyaan saya kembali. Kematian Yesus kehendak siapa? Ntar aku taruh dulu. Itu kejadian waktu perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia berkata loh kepada Yudas, siapa, kan orang itu lagi bercerita, siapa kira-kira yang mengkhianati engkau? Dia berkata loh, orang yang bersama aku di sini gitu loh. Tidak, saya tanya sama Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta sudah belajar. Kematian Yesus kehendak siapa? Ya kehendak ahli-ahli Taurat yang iri kepada dia. Bapak bisa selamatkan dia dengan cara Bapak tidak? Gak bisa. Bisa, oke. Saya kasih apa? Pemikiran sedikit Pak ya.
Ketika Yusuf alaihissalam mau dibunuh oleh saudara-saudaranya itu, Elohim selamatkan dia atau tidak? Elohim Noise. selamatkan dia. Noise di Anda situ, Dia Pak. diselamat masih. Ya, cek. Oke, mantap. Ya, dia diangkat dari kubur dijual dia kepada orang-orang di situ kan. Ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, Iya. dobling di situ, Dia Pak. dimasukkan ke sumur. Iya. Dia diselamatkan Iya. atau tidak? Dia tidak dibunuh, dia diselamatkan. Selamatkan. Ketika Musa dikejar-kejar itu, dia diselamatkan atau tidak? Iya, diselamatkan. Diselamatkan, tidak dibunuh. Ketika Yesus mau dibunuh oleh ahli Taurat, Allah Bapa selamatkan dia atau tidak? Nyatanya dia disalib. Noise bang, dobling, bagaimana abang coba? Bang, di mute dulu. nanti kita lanjut dulu bang ya. Oh, Izin oke, dulu oke, ini. siap. Oke. Hujan deras di sini. Oke, siap. Ya nggak apa-apa ya bang ya. Iya. Oke bang. Ya. Salam. Ya, salah. Astagfirullahaladzim, tidak mau jujur, susah teman-teman. Susah. Makanya itu Al-Quran mengatakan mereka dengan bahasa indah kan, kafir, kafir, menutupi. Mereka tahu tapi mereka menutupi. Mazmur 17:11, iya mau rencana bawa ke situ dan nubuatannya itu kan. Tapi mau gimana lagi kan? Kita kasih yang sudah jelas-jelas itu, terkutuklah orang yang menerima suap, masih dia bantah. Nanti kalau bawa ke Mazmur, aku tidak akan mati. Iya, maksudnya ini kan dia bangkit lagi, katanya begitu. Oten ini Pak. Ya, silakan pasien selanjutnya. Teman-teman semua sudah subscribe anjay ya, sudah bisa saya bicara begitu ya, agak-agak gaul sedikit. Semua sudah di subscribe teman-teman, sudah di subscribe semua ya, insyaallah ya. Biar nanti video-video yang kita live ini kita masukkan ke situ, nanti kalau mau nonton ulang. Supaya saya selalu nonton ulang, saya takut ada kata-kata saya yang terpeleset, bisa saya cepat-cepat klarifikasi kan, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya PST Loading. Hari ini teman-teman, saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu untuk menonton video diskusi saya ya. Apabila kalian menonton dan menemukan penjelasan-penjelasan saya yang mungkin tidak sesuai, bantu diingatkan dan bantu diluruskan, karena saya butuh nasihat, bimbingan, arahan. Saya masih fakir ilmu, saya masih belajar ya. Selamat menikmati. Oke. Nah, demikian tadi kamu simin ya. Debat lintas agama ini kalau keseringan ya menonton bosan, tapi kadang-kadang merindukan gitu. Nanti ada tuh orang sudah lama ya kan tidak menonton, ketika menonton tuh bosan, pengen yang lain. Tapi lama-lama dia merindukan, sesekali dia pengen nonton lagi. Nah, nanti kalau sudah nonton pengen lagi nonton lagi. Memang begitu. Jadi hal yang sensitif ini memang mempunyai daya tarik tersendiri gitu ya. Kalau yang sudah mengikuti lama gitu ya, itu memang kebanyakan dari mereka entah kemana, hilang entah kemana. Tapi sesekali waktu mereka bisa muncul gitu ya. Para netizen ini, para hamba Allah ini ya, umat muslim yang yang penikmat ya, penikmat debat ini. Nah, contoh ada seorang netizen, tapi lupa saya nama akunnya itu ya. Kalau profilnya itu semacam S.
itu dimanapun saya ada, beliau tuh selalu mengikutinya tuh, Masya Allah. Kadang saya terharu, ya Allah, ternyata saudara kita ini masih ada mengikuti kita. Kadang terharu kita. Nah, dari situlah kebanyakan bosan tapi bikin rindu gitu ya. Nah, dan ya seperti biasa namanya orang berdakwah itu kadangkala lama-lama itu membosankan memang, dan patah tumbuh hilang berganti. Maka dari itu jadi kita tidak boleh sombong dalam segala hal, apalagi dalam ranah dakwah ini ya. Kita tidak boleh sombong. Hari ini kita dicintai umat, boleh jadi nanti di kemudian hari ada yang lebih bagus, akan ada yang lebih bagus. Jadi patah tumbuh hilang berganti, saling menyusul. Generasi muda itu nanti akan datang bermunculan ya, membawa talentanya, membawa kemampuannya, membawa kecerdasannya, itu akan mengalahkan senior-seniornya. Maka ketika kita di atas itu tidak boleh kita lupa, tidak boleh kita jumawa, tidak boleh kita merasa lebih dari yang lain. Kalau kita merasa lebih dari yang lain, ya itu kejadiannya. Karena hari ini banyak nampaknya channel-channel yang dulunya luar biasa ganas, galak itu ya, sampai sesama muslim itu saya pernah dikatakan goblok gitu, hanya karena gambar waktu itu, hanya karena gambar. Jadi gambar beliau ini, thumbnail beliau ini ya, gambar YouTube ini saya ambil karena waktu itu saya memang tidak bisa bikin thumbnail, itu tidak ngerti ya. Jadi saya ambil, saya edit sedikit ya, supaya maksudnya itu biar tidak strike gitu. Lalu saya diadukan sama Ustadz Sugi, diadukan kemana-mana saya itu ya. Habis itu saya ditelepon, nah ini perempuan lagi ya, mualaf lagi katanya. Nah itu saya waktu itu bertepunan sama suaminya, pas bertepun sama Ustadz Sugi sama dan yang lain-lain, ada Akhi Egel. Nah, tiba-tiba muncullah suaminya itu juga ya, ikut gabung. Tidak sangka saya itu. Nah, dari belakang terdengar suara, saya meminta maaf waktu itu, saya minta maaf kalaupun ada salah, karena saya memang tidak meladeni ya. Dia nyerocos kemanapun, marah-marah kemanapun, saya tidak meladeni sama sekali, saya diam saja. Untuk apa saya melawan? Tidak ada gunanya. Toh perempuan juga, hanya bikin malu. Nah, terdengar dari belakang ya, itu ketika suaminya menelpon saya itu, teleponan dengan saya rame-rame maksudnya tuh. Wah, dia goblok, dasar goblok, dasar ini, pokoknya macam lah tuh. Nah, hari ini ada yang sempat meminta sama Akhi Loading untuk ya, nah itulah. Jadi tidak boleh. Ketika kita sedang di atas, dicintai umat, jangan sombong. Ketika kita sedang di atas angin, boleh jadi itu adalah ujian bagi kita. Nah, ketika umat meninggalkan kita, apa yang terjadi? Ya, kita akan menjilat ludah kita sendiri gitu. Itu hati-hati sekali, harus hati-hati. Baik kaum muslimin, wah kok malah jadi curhat saya. Tapi ini para hamba Allah ini ya, saya bersyukur dengan keadaan seperti ini sekarang ini ya. Bersyukur saya, bermunculan orang-orang yang hebat, dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi umat Islam. Itu saja, seperti Akhi Loading ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.